Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Riana Afifa dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang perkembangan awal manusia dari tahap fertilisasi hingga tahap fetus, serta analisis klinis tentang kelainan kongenital yaitu spina bifida. Perkembangan manusia dimulai dari proses fertilisasi hingga terbentuknya fetus yang siap hidup di luar rahim. Proses ini berlangsung secara bertahap dan kompleks, melibatkan interaksi seluler, molekuler, dan hormonal yang terkoordinasi dengan baik. Setiap tahap memiliki peran yang penting, sehingga gangguan pada salah satu tahap dapat menyebabkan kelainan, perkembangan, dan kelainan kongenital. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penyatuan sel sperma dan ovum yang terjadi di tuba falopi. Proses ini diawali dengan perjalanan sperma yang menuju ovum. Kemudian, sperma menembus lapisan pelindung ovum. Setelah salah satu sperma berhasil masuk, terjadi mekanisme blok polispermi untuk mencegah masuknya sperma lain. Lalu, hasil dari proses ini adalah terbentuknya zigot yang mengandung materi genetik dari kedua orang tua. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan atau cleavage. Setelah fertilisasi, zigot mengalami pembelahan mitosis yang berulang tanpa penambahan ukuran, yang disebut cleavage. Zigot berkembang menjadi morula, kemudian menjadi blastokista yang memiliki rongga serta diferensiasi sel. Blastokista terdiri dari inner cell mass sebagai calon embrio dan trophoblast yang akan berperan dalam pembentukan plasenta. Next, di sini ada implantasi dan plasenta. Implantasi merupakan proses menempelnya blastokista pada dinding rahim atau endometrium. Sel trophoblast akan berkembang menjadi sitotrophoblast dan sincititrophoblast yang berperan pada pembentukan plasenta. Lalu, untuk plasenta sendiri berfungsi untuk pertukaran nutrisi, oksigen, serta pembuangan sisa metabolisme antara ibu dan janin. Di sini ada gastralisasi dan organogenisme. Gastralisasi adalah tahap pembentukan 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm akan berkembang menjadi sistem saraf, kulit, mesoderm akan menjadi otot dan tulang, serta endoderm membentuk organ dalam seperti paru-paru dan hati. Pada tahap ini akan menjadi dasar pembentukan seluruh organ di tubuh manusia. Selanjutnya adalah organogenisme. Organogenisme merupakan proses pembentukan organ-organ tubuh pada lapisan germinal. Pada tahap ini, pembentukan organ penting seperti sistem saraf, jantung, dan sistem pencernaan. Di tahap ini sangat rentan terhadap gangguan, terutama akibat faktor lingkungan atau zat teratogen. Lalu memasuki fase fetus, yaitu diferensiasi seksual. Diferensiasi seksual adalah proses perkembangan jenis kelamin pada janin. Proses ini dipengaruhi oleh gen XRY pada kromosom Y serta hormon seperti testosteron. Jika gen SRY aktif, maka perkembangan mengarah ke laki-laki. Sedangkan jika tidak aktif, maka perkembangan mengarah ke perempuan. Pada fase ini, hormon yang berperan adalah hormon testosteron dan estrogen. Testosteron berkembang pada organ reproduksi pria dan estrogen berkembang pada organ reproduksi wanita. Gangguan pada proses ini dapat menyebabkan kelainan perkembangan seksual.
Lalu selanjutnya adalah trimester pertama. Pada trimester pertama terjadi pembentukan organ-organ utama atau organogenesis. Jantung mulai berdetak dan sistem syaraf mulai berkembang. Tahap ini merupakan fase paling kritis karena organ sedang dalam proses pembentukan. Selanjutnya adalah trimester kedua. Pada trimester kedua, pertumbuhan janin berlangsung lebih cepat. Janin mulai menunjukkan pergerakan dan beberapa organ sudah mulai berfungsi secara sederhana. Perkembangan sistem saraf dan otot juga semakin baik. Next, ada trimester ketiga, yaitu terjadinya pematangan organ-organ tubuh seperti paru-paru berkembang sebagai persiapan untuk bernapas setelah lahir dan berat badan janin meningkat. Pada tahap ini, janin telah siap untuk kehidupan di luar rahim. Next, di sini ada analisis klinis spina bifida. Spina bifida merupakan kelainan kongenital berupa kegagalan penutupan tabung syaraf atau neural tube sehingga tulang belakang tidak terbentuk secara sempurna. Kelainan ini termasuk dalam neural tube defect dan terjadi pada tahap awal perkembangan embrio. Di sini saya sudah memaparkan mana yang normal dan mana yang memiliki gangguan spina bifida. Selanjutnya, kaitan dengan embriologi. Spina bifida terjadi pada tahap neurulasi, yaitu bagian dari proses organogenesis. Secara normal, neural tube akan menutup dan berkembang menjadi otak serta tulang sumsum belakang. Namun, pada kondisi spina bifida, terjadi kegagalan penutupan neural tube sehingga sistem syaraf tidak berkembang secara optimal. Penyebabnya yaitu bersifat multifaktoral, antara lain kekurangan asam folat, faktor genetik, serta paparan zat teratogen. Asam folat memiliki peran penting dalam sintesis DNA dan proses pembelahan sel selama perkembangan embrio. Lalu dampak yang didapat dari spina bifida itu bervariasi tergantung tingkat keparahannya. Kelainan ini dapat menyebabkan kelumpuhan pada tungkai, gangguan fungsi syaraf, serta masalah kontrol buang air. Pada kasus yang lebih berat, dapat terjadi komplikasi seperti hidrosefalus. Next, kesimpulan analisis klinis adalah spina bifida merupakan contoh nyata gangguan perkembangan akibat kegagalan proses neurulasi pada tahap awal embriologi. Kegagalan penutupan neural tube menunjukkan bahwa periode minggu ketiga hingga keempat kehamilan ini merupakan fase kritis. Pada fase ini didefinisikan asam folat dapat mengganggu sintesis DNA dan proses pembelahan sel, sehingga pelipatan dan penutupan neural tube tidak berlangsung secara sempurna atau optimal. Kelainan ini menegaskan pentingnya proses perkembangan embrio yang optimal, peran nutrisi khususnya asam folat, serta upaya mencegah sejak sebelum dan selama kehamilan. Dengan pemahaman embriologi yang baik, tenaga kesehatan dapat melakukan edukasi secara pencegahan lebih efektif lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.